Makin terjepit, biaya hidup naik dan porsi pengeluaran juga meningkat, terutama pengeluaran untuk pajak dan iuran. Menariknya, kalau menurut data LPS, tabungan masyarakat dengan saldo kurang dari 100 juta itu terus mengalami penurunan. Di sisi lain, kalau misalnya kita tanya nih ke bankir-bankir, ke bank-bank besar, mereka tuh mengakui loh bahwa memang saat ini hal itu memang beneran terjadi. Tapi ironisnya, saldo tabungan orang kaya malah nambah. Jadi terjadi peningkatan nih di nasabah menengah ke atas yang nominal tabungannya tuh di atas 5 miliar. Apakah memang benar ya kata Speed bahwa orang miskin tuh memang harus minggir ya? Minggir lu miskin. 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 Minggir lu miskin awas. Dan apakah benar ya kata banyak orang bahwa negara Indonesia itu ternyata ditopang oleh kelas menengah? Masalahnya kelas menengah juga malah makin turun kasta kalau berdasarkan data yang ada sekarang. Welcome to Psychology of Finance. Di sini kita bakal bahas tentang kenapa banyak kelas menengah turun kasta jadi miskin. Stay tune. Kalau ditanya apakah hidup sekarang jauh lebih sulit, jawabannya gue bisa bilang iya ya. Karena gini, BPS tuh mencatat porsi pengeluaran itu naik terus, terutama untuk pajak dan iuran. Dan ini naik dari 1%-an sampai ke 4,5%-an kontribusi dari kelas menengah. Nah, angka ini tuh udah lumayan mendekati kontribusi pajak dari masyarakat kelas atas. Bisa jadi berita baik ya, karena ya artinya makin banyak orang tuh bayar pajak. Tapi berita buruknya adalah ya ekonomi ini ditopang sama kelas menengah, yang belum tentu oke juga kalau kelas menengahnya terus jadi makin sedikit. Nah itu ya, jadi menariknya adalah data kelas menengah tuh justru turun. Jadi dari yang middle class itu turun jadi cuma aspiring middle class. Ya sebenarnya itu bahasa kerennya doang sih ya. Tapi kalau bahasa gaulnya atau bahasa faktanya ya, ini rakyat awalnya hidupnya cukup kelas menengah, tapi dia tiba-tiba rentan jadi miskin gitu. Jadi BPS mencatat yang awalnya ada 50 juta kelas menengah di tahun 2019, sekarang tuh cuma 47 juta, artinya ngurang hampir 10 juta dalam 5 tahun terakhir. Jadi apakah kita makin enak hidupnya? Ya enggak juga ya, buat banyak orang harusnya enggak. Pertanyaannya kok bisa sih kelas menengah turun kasta? Kalau menurut salah satu ahli, salah satu alasannya ya sebenarnya karena pendapatan tuh nggak sebanding sama pengeluaran. Terus habis itu makanin tabungan nih buat hidup. Habis itu ya udah nggak ada tabungan lagi. Jadi kebetulan pas COVID nih ya, di tahun 2019-2020 tabungan orang-orang kan tinggi ya, yang awalnya suka ke bioskop, konser, tiba-tiba kagak ngapa-ngapain. Nah orang punya tabungan ratusan juta, sekarang 2023-2024 ratusan jutanya jadi puluhan juta, bahkan jadi nol gitu. Karena tabungan orang-orang termasuk perusahaan itu mulai menipis sampai sekarang. Makanya pengeluaran sekarang tuh ya gak sebanyak itu ya. Ekonomi gak seberjalan seperti biasanya lah. Warga rakyat Indonesia tuh ya bisa dibilang udah gak kuat lagi, terutama kelas menengah akhirnya turun kelas lah mereka. Menariknya buat middle upper class ya, atau yang pendapatannya ya di atas 10 juta atau 2 digit ke atas, itu sebenarnya menariknya di 2023 tuh lagi banyak promo ya. Jadi justru 2023 tuh adalah tahun-tahunnya orang ke luar negeri. Gua lihat ini mulai diekspor nih, orang-orang mulai apply kartu kredit, mulai aware sama miles, sama poin, ya member-member hotel, airlines. Jadi menariknya adalah kartu kredit ini memang ini opsi menarik. Ini buat lo yang gajinya 2 digit ke atas, belum punya kartu kredit, gua menyarankan untuk apply kartu kredit. Tapi bukan buat ngutang ya, justru sebaliknya. Justru untuk menghindari utang. Karena penggunaan kredit yang bagus itu adalah kredit tanpa utang gitu ya, yang bayarnya lancar, full tagihan 100% tiap akhir bulan. Supaya apa? Supaya lu bisa ningkatin kredit score. Karena sekarang OJK, Bank Indonesia itu lagi ya mencanangkan yang namanya sistem kredit score. 2023 itu banyak banget reward miles. Pun kalau buat menengah ke bawah ya, ekonomi rasanya udah memburuk sih, dari 2022 juga udah menurun gitu ya. Tapi ya begitulah namanya hidup ya, yang kaya makin kaya, yang miskin tak miskin. Jadi ini catatan
misalkan buat lo yang gajinya 2 digit, kalau pengeluaran bulanan lo sekitar 10 juta atau lebih, lo bisa cari kartu kredit yang ngasih program rewards atau miles. Tapi kalau pemasukan lo di bawah 10 juta, pengeluaran lo juga di bawah 10 juta, dan gue yakin mayoritas pasti masih segitu pendapatan dan pengeluarannya, mending lo nonton video ini sampai habis, kumpulin dana darurat dulu. Di next part bakal ada tipsnya. Dana darurat itu adalah dana yang lo siap pakai kapan aja kalau ada kejadian tak terduga ya. Nah, berapa banyak dana darurat ini kita butuh? Sebenarnya cukup 3 bulan pengeluaran buat yang single. Tapi kalau bisa, saran gue sih targetin sampai 12 bulan. Kenapa? Karena semakin besar dana cadangan lo, semakin aman lo menghadapi situasi apapun. Jadi kalau lo pengeluarannya 3 juta, minimal lo punya 9 juta. 3 kali 3, 9. Tapi kalau bisa ya 3 kali 12 atau 36 juta, itu lebih mantep. Nah, di mana sebaiknya nyimpen dana darurat? Ya, of course, rekeningnya lo bikin terpisah. Terus kedua, jangan gabung sama dana investasi atau tabungan lain, jadi nggak kepake. Simpen di instrumen yang liquid, jadi gampang ditarik, misalnya di tabungan biasa atau di debt. Setelah lo punya dana darurat yang cukup, next step adalah siapin investasi. Investasi itu booming banget dari tahun 2020-an ya. Jadi buat yang nggak pernah ngalokasiin investasi dari tahun 2020, udah pasti sekarang nyesel. Pertama, emas. Emas ini kan sebenarnya udah ada dari zaman Rasul ya. Dan rata-rata kenaikannya ternyata itu per tahun dari 10 tahun terakhir sekitar hampir 9%. Bahkan sekarang udah all time high ya. Gua inget dulu tuh beli masih 800 ribuan. Sekarang udah 1,5 juta aja cuy. Gue beli kayaknya tahun 2020 atau 2021 dah. Di kripto juga sama ya. Bitcoin bisa naik sampai 300%, bisa turun juga sih, tapi masih tetap diprediksi naik. Jadi udah banyak yang melipat gandakan uangnya. Sama halnya dengan saham, banyak juga yang naik tajam. Tahun 2024 aja udah ada yang naik 660% dan 568%. Nah, tapi deposito tuh masih jadi salah satu pilihan gue sekarang. Karena ya suku bunga masih lumayan tinggi. Mumpung suku bunga lagi tinggi, itu deposito guys. Tapi nanti ingat bakal ada cutter rate juga ya. Itu jadi ya silakan diatur-atur. Jadi jawabannya adalah sekarang apa yang harus kita lakuin sebagai kelas menengah? Pertama, tingkatin pendapatan. Kedua ya bikin dana darurat. Ketiga, bikin kartu kredit. Keempat adalah investasi.